Pada zaman ini banyak sekali orang yang menisbatkan diri mereka kepada Asy'ariyah dan menempatkan bahwa Asy'ariyah sebagai Ahlussunnah yang mutlak, yang tidak boleh diganggu-gugat sama sekali. Sehingga jika ada orang yang mengkritik Asy'ariyah langsung dicap mengkritik Islam. Maka teman-teman sekalian, siapakah mereka yang disebut dengan Asy'ariyah? Dan apakah mereka termasuk ke dalam golongan Ahlussunnah? Maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita sama-sama menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mledi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Asy'ariyah lebih mendalam. Asy'ariyah adalah kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri telah melewati beberapa fase dalam kehidupannya. Pada tahap pertama, beliau sebagai Mu'tazilah sekitar selama 40 tahun. Kemudian beliau kembali dan mengikuti pendapat Abdullah bin Sa'id bin Kulab dan terpengaruh olehnya. Inilah fase kedua beliau. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal termasuk orang yang paling keras menentang pemikiran Abdullah bin Sa'id bin Kulab dan kepada pengikutnya seperti Haris dan yang lainnya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibnu Khuzaimah akan hal itu. Maka teman-teman sekalian dapat membaca bagaimana sikap Imam Ahmad bin Hambal terhadap Ibnu Kulab di kitab Syiar A'lam Nubala jilid 14 halaman 380 dan dalam kitab Darut Ta'arud karangan Ibnu Taimiyah jilid 2 halaman 6. Para ulama telah berbeda pendapat tentang kembalinya Imam Asy'ari ini dari pendapat Ibnu Kulab pada fase ketiga dan sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah secara keseluruhan atau tetap berada pada pendapat Ibnu Kulab. Sebagian orang berpendapat bahwa beliau telah kembali kepada konsep Ahlussunnah wal Jamaah dan ulama yang menyatakan demikian seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir dan dari ulama kontemporer seperti Syekh Hafidz Al-Hukmi. Mereka berdalil dengan pernyataan beliau di dalam kitabnya Al-Ibana yang merupakan kitab terakhir yang beliau tulis, bahwa beliau berkata, ucapan yang menjadi pendapat kami dan menjadi agama kami adalah berpegang teguh dengan kitab Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, lagi agung, dan dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang telah diriwayatkan dari para tokoh, para sahabat, para tabi'in, dan para imam hadis. Kami berpegang teguh pada semua itu dan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Hambal, karena beliau adalah seorang imam yang utama, pimpinan yang sempurna, yang Allah jelaskan kebenaran kepadanya, mencegah kesesatan melalui dirinya, menjelaskan manhaj kepadanya, menekan para ahli bid'ah, mereka yang tergelincir, mereka yang ragu-ragu melalui dirinya. Semoga rahmat Allah tercurah kepadanya. Seorang imam yang terdepan, yang agung dan diagungkan, besar dan memahamkan. Hal ini merupakan bentuk keterus-terangan dari beliau akan kembalinya beliau ke mazhab salaf yang diwakili oleh Imam Ahmad, bahwa beliau berpendapat dengan pendapat beliau Imam Ahmad bin Hambal menyelisih apa yang beliau selisih. Imam Ahmad secara personal sangat keras menentang Kulabiyah. Oleh karenanya beliau menjauhi Haris Al-Muhasibi karena dia adalah seorang Kulabi. Pendapat kedua bahwa Imam Asy'ari belum kembali dari mazhab Kulabiyah secara keseluruhan, akan tetapi beliau mendekati Ahlussunnah wal Jamaah pada banyak permasalahan. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, dan yang lainnya. Meskipun Imam Asy'ari dalam bukunya Al-Ibana telah banyak mendekati mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, hanya saja masih ada sisa-sisa pendapat Kulabiyah. Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab Majmu' Fatawa bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meskipun termasuk murid Mu'tazilah, kemudian beliau bertobat, beliau juga murid dari Al-Jubai, dan beliau cenderung pada mazhabnya Ibnu Kulab. Beliau juga mengambil ilmu dari Zakaria As-Saji, ahli hadis di Basrah. Kemudian pada saat beliau mendatangi Baghdad, beliau juga berguru banyak hal kepada Hambali di sana. Inilah fase terakhir perjalanan beliau, sebagaimana yang telah beliau sampaikan sendiri dan para pengikutnya pada buku-buku mereka.
Teman-teman sekalian, mayoritas Asy'ariyah pada generasi belakangan ini, mereka tidak berkomitmen pada mazhab Abu Hasan al-Asy'ari, akan tetapi banyak di antara mereka yang mencampur adukan dengan mazhab Yahmiyah dan Mu'tazilah, bahkan mazhab para ahli filsafat juga. Mereka menyimpang dari Imam Asy'ari dalam banyak hal. Mereka menafikan sifat istiwa bagi Allah, sifat tinggi, turun, tangan, mata, kaki, dan pada kalam. Pada semua sifat itu mereka menyelisihi pendapat Imam Asy'ari sendiri. Untuk perlu kita ketahui bersama bahwa kalimat Ahlussunnah wal Jamaah diperuntukkan sebagai sisi lain dari bid'ah. Hal itu dimaksudkan di sini adalah murni sebagai Ahlussunnah, tidak termasuk di dalamnya kecuali orang yang berkomitmen kepada akidah yang benar dari generasi salaf dan ahli hadis. Dari sudut pandang ini, Asy'ariyah tidak termasuk julukan tersebut, termasuk selain mereka yang mencampur kaidah usul kalamnya dengan kaidah usul bid'ah, dikarenakan mereka menyelisihi Ahlussunnah dalam banyak kaidah usul dan permasalahan. Asy'ariyah belakangan ini mereka adalah Jabariyah dalam masalah takdir, Murji'ah dalam masalah keimanan, Mu'tazilah meniadakan sifat-sifat Allah, tidak menetapkannya kecuali hanya 7 sifat saja, karena akal telah menunjukkan hal itu sebagaimana yang telah mereka klaim, menafikan istiwanya Allah di atas arasnya dan kemahatinggian Allah di atas makhluknya, dan mereka mengatakan dia Allah tidak berada di dalam alam semesta dan juga tidak di luarnya, tidak juga di atas, tidak juga di bawahnya, dan lain sebagainya dari beberapa penyimpangan. Maka bagaimana mungkin kita menamakan mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Ibnu Taimiyah berkata, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Minhajus Sunnah, bahwa kalimat Ahlussunnah dimaksudkan kepada orang yang menetapkan sahnya kekalipahan 3 orang khalifah, maka semuanya masuk dalam kategori tersebut kecuali Rafidhah. Terkadang yang dimaksudkan adalah ahli hadis dan ahli sunnah yang murni, maka tidak termasuk ke dalam kategori tersebut kecuali mereka yang menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin berkata di dalam kitabnya Asyarul Mumti bahwa Mu'tazilah bukan termasuk Ahlussunnah. Asy'ariyah dan semua yang mengikuti jalannya tidak termasuk kufur dari para ahli bid'ah. Akan tetapi jika kami ingin menjelaskan Ahlussunnah, maka kami katakan bahwa Ahlussunnah yang sebenarnya adalah para salafus saleh yang berkumpul dalamnya sunnah dan mengamalkannya. Pada kondisi seperti ini, maka Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya, mereka bukanlah termasuk di dalam dari sisi makna tersebut. Maka tidak sah jika Ahlussunnah dinisbatkan kepada Asy'ariyah kecuali mereka yang berkomitmen pada manhaj mereka dalam akidah. Adapun mereka yang menyetujui pada beberapa masalah saja, maka mereka tidak dinisbatkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.